Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Wondo. Saya dari Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan tema Implementasi ERP menjadi Sistem Informasi dalam Perusahaan. Nah, apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning itu adalah sistem informasi terintegrasi yang mengotomatisasi proses bisnis di seluruh perusahaan. ERP itu mengintegrasikan berbagai fungsi, termasuk akuntansi, persediaan, produksi, dan SDM. Konsep ERP itu melibatkan sistem terintegrasi yang menghubungkan banyak divisi dalam suatu perusahaan untuk mengelola sumber daya. Integrasi ini memungkinkan perusahaan melakukan perencanaan terhadap semua sumber daya secara efisien dan menyatukan berbagai fungsi dalam satu aplikasi. Nah, manfaat ERP sendiri itu antara lain adalah efisiensi secara operasional. Integrasi proses bisnis itu mengurangi kebutuhan akan sistem terpisah dan akses secara real time. Kemudian pengurangan biaya. Dengan menggabungkan beberapa fungsi dalam satu sistem, itu secara otomatis mengurangi biaya pemeliharaan sistem akuntansi. Terakhir, yaitu peningkatan visibilitas data, melacak kinerja, persediaan, dan keuangan secara efisien. Nah, pada kesempatan kali ini, modul ERP yang akan saya eh, bawa adalah kait Manufacturing Resource Planning, Human Resource Management, Financial Resource Management, Customer Relationship Management, dan Supply Chain Management. Penerapan ERP di bidang akuntansi itu yang pertama pembuatan laporan keuangan harian. ERP itu memungkinkan pencatatan transaksi finansial secara real time. Laporan keuangan harian mencatat semua transaksi masuk dan keluar dalam satu hari operasional. Output yang selanjutnya yaitu income statement atau laporan laba rugi, yaitu menghasilkan laporan laba rugi yang menunjukkan pendapatan dan biaya selama periode tertentu. Kemudian ada yang namanya balance sheet atau neraca. Nah, ERP menghasilkan neraca yang mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Selanjutnya, ada yang namanya manajemen pajak, yaitu memastikan perusahaan mengelola kewajiban pajak dengan efisien. Ini mencakup perhitungan pajak, pelaporan, dan pemantauan tingkat waktu pembayaran. Dan yang terakhir, yaitu pemantauan transaksi harian. Acak persediaan barang secara real time, memberikan informasi langsung tentang arus kas masuk dan keluar perusahaan setiap harinya. Kemudian di bidang human capital, itu memiliki peran krusial dalam mengelola data karyawan, penggajian, dan manajemen sumber daya manusia secara efisien. Untuk yang pertama, yaitu mengumpulkan dan melacak data karyawan seperti nama, alamat, dan informasi kontak. Penerapan yang kedua, yaitu mengelola program penggajian dan tunjangan termasuk perhitungan gaji, pajak, asuransi pegawai, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, yaitu manajemen perekrutan dan evaluasi kinerja karyawan. Pada penerapan yang terakhir, yaitu manajemen keluhan dan partisipasi karyawan. Untuk penerapan ERP di dalam bidang manufaktur dan supply manajemen, itu manajemen persediaan bahan baku. Nah, menggunakan sistem MRP atau Material Requirement Planning dan juga pengelolaan stok. Yang kedua, yaitu perencanaan produksi, di mana mengatur dan mengintegrasikan jadwal produksi berdasarkan permintaan dan ketersediaan bahan. Lanjut, yaitu pelacakan pesanan. Nah, ERP itu memantau pesanan pelanggan dari awal hingga pengiriman, mengoptimalkan proses produksi, dan memastikan pesanan terpenuhi tepat waktu. Sementara untuk di bidang manajemen hubungan pelanggan,
atau Customer Relationship Management, itu fokus pada pengelolaan interaksi dengan pelanggan dan berfokus pada departemen sales, marketing, dan layanan pelanggan. Modul ini itu memungkinkan perusahaan melacak dan mengelola interaksi dan data pelanggan. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan layanan pelanggan dan upaya pemasaran. Penerapan yang pertama yaitu di bidang manajemen data pelanggan dengan cara mengumpulkan dan melacak informasi pelanggan, preferensi, dan riwayat interaksi. Untuk yang kedua, yaitu peningkatan interaksi pelanggan. CRM itu membantu memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui komunikasi yang lebih baik. Untuk yang ketiga, yaitu pengelolaan penjualan dan peluang. CRM memantau proses penjualan, peluang, dan tindak lanjut. Dan yang terakhir, yaitu adalah analisis dan pelaporan. CRM itu memberikan wawasan tentang perilaku pelanggan dan kinerja tim. Nah, ada beberapa tantangan dalam implementasi ERP. Pada bidang project management, itu sebagai tantangannya adalah implementasi ERP melibatkan beberapa fase, dan setiap fase itu memiliki tugas penting. Koordinasi dan manajemen proyek yang tepat diperlukan agar semua elemen tetap pada jalurnya. Solusi yang bisa saya berikan yaitu antara lain membentuk tim proyek yang terampil dan berkomitmen, memastikan ada pemimpin proyek yang memahami seluruh proses dan memastikan setiap fase berjalan lancar. Untuk tantangan yang berikutnya yaitu di bidang perubahan budaya, yaitu mengubah cara kerja dari proses manual menjadi otomatis, itu memerlukan adaptasi dari karyawan. Resistensi terhadap perubahan itu bisa menjadi suatu hambatan. Solusi yang bisa saya berikan yaitu dukungan kuat dari manajemen senior dan komunikasi yang jelas tentang manfaat perubahan dan melibatkan karyawan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian tantangan yang ketiga di bidang integrasi sistem, yaitu menyesuaikan sistem ERP dengan proses yang sudah ada bisa rumit. Perubahan besar mungkin diperlukan. Nah, solusi yang bisa saya berikan yaitu adalah melakukan analisis mendalam tentang bagaimana ERP dapat diintegrasikan dengan proses bisnis yang ada, disesuaikan jika perlu. Untuk tantangan yang berikutnya di bidang pelatihan pengguna, yaitu pengguna harus memahami cara kerja sistem baru. Pelatihan yang kurang memadai itu dapat menghambat adopsi. Nah, solusi yang bisa saya berikan yaitu menyediakan pelatihan yang komprehensif dan dukungan setelah peluncuran dan memastikan pengguna merasa nyaman dengan perubahan. Untuk tantangan yang berikutnya yaitu di bidang manajemen risiko. Risiko teknis dan operasional itu selalu ada. Kegagalan dalam mengelola risiko itu dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi. Solusi yang bisa saya berikan yaitu mengidentifikasi risiko potensial dan membuat rencana mitigasi, melakukan pengujian menyeluruh sebelum penerapan. Dan untuk yang tantangan terakhir, yaitu di bidang pemilihan vendor. Memilih vendor ERP yang tepat adalah langkah yang krusial. Kesalahan dalam pemilihan dapat berdampak di jangka panjang. Solusi yang bisa saya sampaikan yaitu mengevaluasi vendor berdasarkan kebutuhan perusahaan, dukungan dan rekam jejak implementasi sebelumnya. Sebagai kesimpulan, pada akhir presentasi kita dapat mengevaluasi manfaat yang diperoleh dari implementasi ERP secara lebih rinci terkait masalah integrasi proses bisnis. ERP menghubungkan berbagai departemen dan fungsi dalam organisasi. Data terintegrasi memastikan informasi yang konsisten dan akurat. Perusahaan dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang terpusat. Untuk efisiensi operasional, proses otomatisasi mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk tugas-tugas rutin. Karyawan dapat fokus pada aktivitas yang lebih strategis. Untuk peningkatan produktivitas,
ERP mempercepat proses bisnis termasuk manajemen persediaan, produksi, dan penjualan. Karyawan tentunya dapat bekerja lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang sama. Terkait masalah visibilitas yang lebih baik, informasi yang terpusat itu memungkinkan manajemen melihat gambaran keseluruhan operasi, pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat. Kemudian untuk pengurangan biaya, integrasi data itu mengurangi biaya administrasi dan kesalahan manusia. Perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya terkait masalah keamanan data. ERP memastikan data sensitif diakses oleh pihak yang berwenang. Pengelolaan izin akses yang ketat melindungi informasi perusahaan. Terkait masalah skalabilitas, ERP dapat disesuaikan dengan tumbuhan perusahaan. Modul tambahan dapat diperkenalkan seiring dengan perkembangan bisnis. Untuk yang terakhir yaitu keunggulan kompetitif, perusahaan yang mengadopsi ERP memiliki keunggulan dalam efisiensi dan responsibilitas, mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Sekian paparan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna buat teman-teman semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.